Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan, senang bisa berjumpa lagi dengan saya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mau membaca dan merenungkan kebenaran firman. Kami memohon pertolongan Allah Roh Kudus, sehingga kami dapat memahami firman-Mu dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan diambil dari Efesus pasal 1 ayat yang ketiga. Efesus 1 ayat 3, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Itulah Efesus pasal 1 ayat yang ketiga. Renungan kita saya beri judul berkat rohani bagi orang percaya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bagian pertama dari surat Efesus melukiskan kehidupan baru yang Allah karuniakan kepada kita di dalam Kristus. Maka terhadap segala karunia Tuhan, Rasul Paulus mengajak kita untuk memuji Tuhan. Dia berkata, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Itu yang tadi sudah kita baca, Efesus 1 ayat yang ketiga. Jadi dalam ayat ini sangat jelas bahwa pujian ditujukan kepada Allah yang sudah mengaruniakan segala berkat rohani. Bahwa Allah lah yang menjadi inisiator dan sumber segala berkat rohani itu. Kemudian digenapi melalui Yesus Kristus. Lalu dialami oleh setiap orang percaya oleh karena pertolongan Roh Kudus. Saudara, apa saja yang menjadi berkat rohani yang tersedia bagi kita orang-orang yang percaya kepada Kristus? Berkat rohani yang kita terima bisa diuraikan berhubungan dengan 3 bentuk waktu, yaitu masa lampau, masa sekarang, dan juga masa yang akan datang. Pertama, berkat masa lampau. Dalam ayat yang keempat dikatakan bahwa kita sudah dipilih, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Di dalam Dia artinya di dalam Kristus, dan sebelum keberadaan kita Allah sudah memilih kita. Sungguh ini hal yang ajaib, dan itu di luar jangkauan pemikiran kita yang terbatas. Pilihan ilahi ini bersifat cuma-cuma, dan tidak ada jasa apapun yang kita lakukan sebagai manusia. Pilihan Allah ini haruslah mendorong kita untuk bersyukur dan senantiasa merendahkan hati. Tidak semua orang dipilih, saudara. Maka jika saudara dan saya dipilih, itu adalah satu keajaiban, itu adalah anugerah terbesar. Mengingat bahwa kita semua adalah orang-orang yang sudah berdosa. Yang kedua, berkat yang dialami sekarang. Bahwa di dalam ayat yang kelima dikatakan, dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Jadi kita sudah diangkat menjadi anak-anak Allah. Kita dipilih, kemudian diangkat menjadi anak-anaknya. Betapa bangga dan bahagianya kita disebut sebagai anak Allah. Amin. Pengangkatan menjadi anak menjadikan kita menjadi ahli waris kerajaan surga. Itu merupakan hak istimewa, privilege. Namun sebagai anak, tentu kita juga harus menjadi anak yang bertanggung jawab, yang harus mengerjakan atau menjalankan apa yang merupakan perintah atau amanat Tuhan kepada kita. Yang ketiga, berkat yang akan kita terima kelak. Ini berbicara tentang kesatuan, ayat 10, sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Segala sesuatu itu mencakup orang Kristen yang hidup dan yang mati, jemaat di bumi dan juga di surga. Mereka yang berada dalam Kristus, yang sudah dipilih dan diangkat menjadi anak-anaknya, yang sudah mengalami penebusan dan pengampunan, pada suatu hari kelak akan dipersatukan semuanya secara sempurna dalam kerajaannya yang kekal. Kesatuan yang kekal yang memberikan kita kepastian hidup yang kekal bersama dengan Allah. Ini sungguh-sungguh luar biasa.
terhadap semua karya Allah yang ajaib ini. Maka kita hendaknya memuji Allah. Sebab semua berkat rohani ini hanya datang dari Dia, dari Allah. Dan saudara ketahuilah, jika sekarang kita mengalami berkat-berkat-Nya, itu semua sekali lagi kasih karunia. Itu bukan hasil usaha kita. Pertanyaannya, sudahkah saudara mengalami segala berkat rohani dari Allah? Maka jika sudah, apakah saudara selalu memuji Allah dengan segenap hati? Kiranya Tuhan meneguhkan iman kita melalui firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami memohon supaya Roh Kudus menolong kami untuk kami dapat menerima firman-Mu. Dan Roh Kudus memampukan kami agar kami hidup sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami sudah berdoa mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikian renungan kita hari ini, saudara. Kiranya Tuhan menolong kita untuk melanjutkan segala tugas tanggung jawab kita di sepanjang hari ini. Shalom.